Cek 1 2 3 cek 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 1 2 3. Shalom, shalom Bapak Ibu Saudara. Semangat memuji Tuhan hari ini. Amin. Siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita. Kita ambil saat teduh. Kita ambil posisi yang terbaik. Kita mau memuliakan nama Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Bapak. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara pribadi lepas pribadi. Kita merenungkan setiap kebaikan Tuhan, perlindungan Tuhan 1 minggu ini, segala berkat yang telah Tuhan curahkan dalam kehidupan kita. Segala berkat yang telah kita nikmati, itu semua karena kemurahan Tuhan, karena kasih setia Tuhan, setiap pengampunan dosa yang Tuhan berikan dalam hidup kita, hingga kita dilayakkan untuk berada di dalam hadirat Tuhan. Karena sesungguhnya kita tidak layak Bapak Ibu Saudara. Tidak ada seorang pun yang layak berada di hadirat Tuhan. Tetapi ketika kita dilayakkan, itu kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Haleluya Yesus. Mari bersama-sama kita naikkan setiap syukur kita di hadapan Tuhan. Dengan mulut yang bersuara, yang didengar oleh telinga kita. Mari bersama-sama naikkan setiap syukur. Hari ini kami ada menyembah-Mu Tuhan, semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus.
Biarlah setiap hati ini memuji Tuhan. Biarlah setiap mulut memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, karena begitu dalamnya kasih-Mu di dalam kehidupan kami, Yesus. Haleluya, Yesus. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Haleluya, Yesus. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa
bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Sambil kita pujikan. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku. Hanya Engkau ku sembah, Kau yang terindah, dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah. Dengan sepenuh hati kita katakan, Engkau yang ku sembah Tuhan. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, berikan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku mau seumur hidupku Tuhan. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Hanya Kau Yesus layak kami sembah, layak kami puja. Biarlah semuanya memuji nama-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Hanya Engkau layak ditinggikan, layak dimuliakan. Bagi Dia segala pujian, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Hanya bagi Dia segala pujian, segala hormat. Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Segala hormat, segala pujian, dan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua jemaat yang percaya di dalam nama Yesus bersama-sama saya sorakan, haleluya, amin. Beri kemuliaan sekali lagi bagi nama Tuhan. Siap memuji memuliakan nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita puji nama Tuhan lebih lagi.
Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Amin. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka aku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Amin. Siapa yang percaya kasih Allah tidak berkesudahan, Bapak Ibu Saudara? Amin. Kasih Allah ada untuk selama-lamanya. Kasih Allah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita Tuhan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia
baginya Sang Raja selamanya. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Yesus. Bapak Ibu Saudara, saya persilahkan untuk duduk. Kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kita pujikan dari awal, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Haleluya Yesus. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu kudus tiada. Ajarilah kami mengasihi, ajarilah kami ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Haleluya, 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 haleluya. Kasih-Mu kudus, kasih-Mu tiada batasnya ya Tuhan. Karena kasih-Mu kami ada di sini pada pagi hari ini. Karena kasih-Mu kami masih bernapas pada pagi hari ini. Dan karena kasih-Mu kami boleh Tuhan memasuki tahun 2022 dengan anugerah-Mu. Bapa di surga, kami yakin percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami untuk kami pada pagi hari ini. Di awal bulan, di awal tahun 2022, kami yakin percaya tahun anugerah, tahun kemurahan Allah, tahun kasih karunia,
kami melihat tangan-Mu pagi hari ini terbuka, mencurahkan berkat-Mu di tengah-tengah umat-Mu. Haleluya. Sehingga 2022 menjadi tahun yang keberkatan, tahun yang dipenuhi dengan kemurahan Allah, tahun yang dipenuhi dengan mujizat Allah, tahun yang dipenuhi dengan kasih Allah mengalir dalam hidup kami, sehingga membangun kami menjadi anak-anak Tuhan yang hati kami dipenuhi dengan kasih ilahi. Terima kasih Bapa di surga, pagi yang indah ini kami rindu mendengar suara-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan, urapi dengan kuasa-Mu, jadikan saluran berkat-Mu, sehingga setiap yang hadir pagi hari ini tidak akan pulang dengan hati hampa, tetapi semua diberkati oleh Tuhan, semua disegarkan oleh Tuhan, semua dipuaskan oleh Tuhan, oleh karena kehadirannya di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa di surga, kami sambut firman-Mu pagi hari ini dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya pagi ini diberkati Tuhan, yuk kita katakan sama-sama, amin, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Shalom Bapak Ibu, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Ya, kok kudu pindho lagi metu ya. Puji Tuhan, haleluya. Pertama saya mengucapkan selamat memasuki tahun 2022. Kiranya kasih, kemurahan, berkat Allah melimpah dalam hidup kita, di dalam setiap pribadi, keluarga, dan seluruh jemaat Tuhan GBIS Pintu Iman diberkati Tuhan dari awal tahun sampai di penghujung tahun, bahkan sampai selama-lamanya menjadi umat yang diberkati Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Dan pagi hari ini, puji Tuhan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. 5 menit ke depan pun kita nggak tahu apa yang terjadi di sana. Tapi satu hal yang pasti yang harus kita yakini, kapanpun kita berada, kapanpun, dimanapun kita pergi, kita tahu penyertaan Allah sempurna dalam hidup kita. Sehingga Tuhan bukan menjanjikan semua yang enak-enak buat kita. Tuhan bukan menjanjikan hidup tanpa kesulitan, bukan saudaraku, tetapi janji Tuhan menyertai kehidupan kita. Dalam segala keadaan, Dia tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Dan tahun ini sebagaimana tahun-tahun yang telah lewat, kita mengambil tema, ya, tema seluruh tahun ini apa? 2022 tahun kelimpahan anugerah. Yuk kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. 2022 tahun kelimpahan anugerah. Ayatnya Mazmur 65 ayat yang ke-11. Kita baca bareng-bareng. 1, 3. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu, jejakmu mengeluarkan lemak. Puji Tuhan, satu perkataan Allah yang mantap, singkat ya tahun ini. Baca sekali lagi. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu, jejakmu mengeluarkan lemak. Berarti tahun ini ada mahkota. Mahkota yang menjadikan apa saudara-saudaraku? Kebanggaan, kesukaan kita, di mana Tuhan akan memahkotai tahun ini, bukan dengan kejelekan, bukan dengan kelaparan dan lain sebagainya, musibah, tetapi Tuhan akan membuat tahun ini dimahkotai dengan kebaikan. Dimahkotai, jejaknya pun mengeluarkan lemak. Ya, artinya apa? Jejak yang mengeluarkan lemak, ninggal ke lemak, saudara-saudaraku. Lemak itu nek basa Jawi ini pun apa? Gaji. Nek kebanyakan lemak namanya kakean gaji, jenenge lemu. Nek lemu keberkatan, kayak Edo itu. Ya, itu. Puji Tuhan, selamat datang Edo. Tuhan berkati, haleluya. Bapak Ibu, ini sahabat kita yang lama tidak datang dan hari ini kita semua bahagia
Ya, Edo datang tidak kurus, tapi badannya tambah mengembang ke kanan dan ke kiri. Puji Tuhan, haleluya. Tandanya dia diberkati Tuhan. Puji Tuhan, waktu berkat Tuhan, dia ingat rumah Tuhan. Hari ini dia hadir. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Ya, jadi kita nggak tahu besok ada apa. Mungkin besok kelaparan, mungkin besok ini dan itu. Tapi jemaat Tuhan Pintu Iman punya pegangan. Pegangannya apa? Firman Allah. Apapun keadaan 2022, aku yakin kebaikan Tuhan pasti dilimpahkan di tengah-tengah kita. Sana tidak baik, tapi orang yang percaya Tuhan, pegang janji Tuhan, tetap kita hidup dalam kebaikan Tuhan. Disitulah peranan iman di dalam kehidupan kita. Pegang janji Tuhan, meyakini, jangan dengar sing kandane wong, kandane si A, si B, kandane si Mbah Bedor apa Mbah dan lain sebagainya ya. Tapi yang kita dengar adalah firman Allah dan janji Tuhan yang kita pegang pada pagi hari ini 2022 tahun kelimpahan anugerah. Allah memahkotai dengan kebaikan sehingga kita yakin dan percaya sepanjang hidup kita kalau kita berpegang teguh akan firman Allah, saudara akan menikmati kebaikan Tuhan yang luar biasa. Burine lemak ya, jejaknya Tuhan tinggal ke lemak. Kemana Tuhan pergi kita kintil, burune bukan kekurangan ya, tapi kelimpahan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Sehingga sepanjang tahun ini harus ada di hati kita. Bukan itu slogan, jangan tuh hanya jadikan iklan, jadikan slogan saudaraku. Tetapi ayo dijadikan gaya hidup kita. Gaya hidup kita meyakini, aku berjalan dalam kebaikan Tuhan. Ya, diimani. Puji Tuhan. Dipegang. Ya. Waktu menghadapi nanti mungkin ada kesulitan, Tuhanku baik. Pasti kebaikan Tuhan dalam hidupku terjadi. Pasti kebaikan Tuhan. Pasti kebaikan Tuhan. Saudaraku, apa yang kita imani pasti jadi dalam hidup kita. Karena firman Allah tidak akan kembali dengan kosong. Puji Tuhan. Dan untuk bulan ini, haleluya, tema subnya untuk bulan ini adalah kasih mula-mula. Wah, puji Tuhan. Ya, cinta pertama. Nek krungu cinta pertama gitu, ini canom-nom gitu, langsung mesem ya. Utawa manten anyare pasti mesem ya. Cinta pertama atau kasih mula-mula ya. Ada banyak prediksi yang tahun ini tidak enak begitu gambarannya ya. Krisis ekonomi, krisis global, krisis ini dan itu ya. Tapi dengan tema kasih mula-mula ini akan mengingatkan kita. Mungkin krisis-krisis yang ekonomi dan lain sebagainya itu tidak membuat kita binasa, saudara. Ya. Tapi ada krisis yang lebih membahayakan kita, lebih menakutkan bagi kita. Ya. Bukan krisis tentang hal materi, tetapi krisis moral, krisis mental, krisis akhlak, dan lebih lagi adalah krisis kasih. Alkitab katakan, dosa semakin bertambah, kasih manusia menjadi tawar, kasih manusia menjadi luntur. Dan orang yang luntur kasihnya kepada Tuhan, orang yang tawar kasihnya kepada Tuhan, dan mengundurkan diri dari Tuhan, itulah kebinasaan. Sebab pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita, ayo pelihara kasih itu dalam hidup kita. Kalau kita berbicara tentang cinta mula-mula, ya tentunya yang paling ngerti sing wis tahu punya jatuh cinta, ibu-ibu, bapak-bapak, kita yang pernah ngalami dulu cinta itu seperti apa. Ya, angel kang ngandak. Neneng saudara sendiri akan mengerti. Ya, waktu saudara jatuh cinta, pengennya cedak, betul enggak? Nggih mboten? Pengennya cedak, nek ditinggal rasanya kaya gelong, kaya kelangan begitu ya. Pengennya cedak. Pengennya guyon, gojek, ya enggak? Pengennya seneng, pengen apa lagi? Ngobrol. Wah, nek wis cinta pertama ngobrol, ora entek-entek apa wis diomongke enek wae saudaraku. Ya. Ya. Lunga pengen ndang balik ndang petuk ya. Nah, maka itu ada nyanyian ya.
prajenak dolan nang omah bingung ya. Nang omah bingung ora jenak dolan mung kudu weruh ya. Weruh sapa? Weruh Mbak Tukiem ya. Ya, puji Tuhan. Pengen betul itu cinta pertama gitu semua udah ngalami. Pengennya cedak, pengennya ngomong, pengennya gojek, pengennya seneng, pengennya awor selamanya. Demikian juga dengan Tuhan, saudara-saudaraku. Ya. Saya rasa saudara yang pernah mengikut Tuhan, pertama kali mengalami cinta kasih Tuhan, saudara akan merasa ya, betapa pengen dekatnya dengan Tuhan. Waktu saya kenal Tuhan, ya, mulai percaya kepada Tuhan, lahir baru, saya sudah sering kali cerita di tengah hutan sana, tapi waktu cinta Tuhan membara di dalam hati saya, jarak bukan masalah, kesulitan jalan kaki 11 kilo tiap minggu bukan masalah, naik truk bukan masalah, saudara-saudaraku. Yang penting sampai di rumah terus ibadah, pengen ibadah. Doa itu enggak usah dikongkon-kongkon ayo sembahyang, pengennya doa dengan Tuhan, pengennya baca firman Allah, itu pengalaman cinta pertama ya. Ya. Dan pagi hari ini hal seperti ini harus dipelihara, harus dipertahankan di dalam kehidupan saudara dan kehidupan saya ya. Kalau sampai ini enggak terpelihara, terus jadi apa namanya, kasihnya tawar, terus kehilangan gairah di dalam mengikut Tuhan. Nek wis kehilangan gairah, ya males nang gereja, males maca Alkitab, males berdoa, lama-lama kering rohanine, masalah datang, saudara-saudaraku, enggak cari Tuhan tapi cari yang lain dan bahaya, dalam bahaya. Pagi hari ini, ayo kita semua mengingat kasih mula-mula saat kita bertemu dengan Yesus, saat kita dipanggil oleh Tuhan, saat kita menikmati waktu itu, kasih yang pertama dengan Tuhan, itu harus kita pelihara, bukan hanya 1 tahun, 2 tahun, sampai napas terakhir, biarlah kita tetap hidup di dalam kasih, meninggal pun di dalam kasih daripada Tuhan. Ya, kita pagi ini kita akan mulai yang pertama, puji Tuhan. Haleluya. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 13. 1, 2, 3. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Saudara nanti bisa baca di rumah seluruh pasal Korintus 13. Kalau di sini nanti tidak kedawan ya. Jadi dibaca ya. Walaupun mempersembahkan apa tanpa kasih itu hanyalah gong dan lain sebagainya. Tidak ada artinya. Dan dikatakan di sini ada 3 hal. Tinggal 3 hal. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Kenapa kasih yang paling besar? Ya, kasih ini dasar. Ya, kasih inilah dasar kehidupan kekristenan. Kasih ini dasar hubungan antara manusia dengan Tuhan. Kasih inilah yang membuat Allah untuk datang mengasihi kita. Kalau iman itu hanya sementara kita di bumi. Karena kita belum melihat, perlu percaya. Gusti Allah ya nek, nek ra ketok percaya. Ya. Berdoa sing ra ketok ben dadi ketok pakai iman. Lalu pengharapan ya hanya di dunia ini. Kenapa kita berharap rung ketok? Nek wis ketok ya sudah bukan pengharapan lagi. Ya. Jadi nanti kalau kita sudah ketemu Tuhan, enggak perlu iman lagi saudaraku, wis ketemu pribadine Tuhan. Sing sekarang kita percaya ada walaupun kita belum lihat. Pengharapan juga enggak perlu berharap lagi, sudah ketemu dengan yang diharapkan. Masa harus berharap terus? Ya. Namun kasih inilah yang langgeng, kasih inilah yang akan kita bawa terus ke dalam kerajaan Allah untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Mungkin kita kaya, bisa 20
Tapi nek mati sewa ambulan. Enggak ngobis, betul enggak sewa ambulan. Mungkin kaplingan saudara banyak, rumah di sana di sini. Tapi waktu mati 2 meter tok, kaplingane tinggal kabeh ra iso digowo. Ya. Mungkin saudara di rumah gede, kasure pirang-pirang. Tapi waktu mati cukup juga hanya tempat tidur 2 meter kali 1 meter gede saudaraku. Lah kasure liyane ya tinggal kabeh. Mosok arek kubur, ya ngebak-baki kuburan. Ya. Tapi kasih itu saudaraku, ya, yang lain ditinggal, yang materi ditinggal, tapi kasih itu akan kita bawa sampai kita ketemu Tuhan. Kita akan tetap menikmati hubungan kasih dengan Tuhan. Sebab itu mungkin kita enggak punya apa-apa di dalam kita mengiring Tuhan. Tapi bila kasih ilahi itu cumondok di hati kita, kasih yang membara kepada Tuhan, kasih yang mengasihi Tuhan. Sebab itu saya sebagai hamba Tuhan, doa saya pendek untuk keluarga saya. Saya hanya berdoa, Tuhan tolong anak cucuku, berikan mereka hati yang mengasihi Tuhan dan roh yang takut akan Tuhan. Hanya itu aja saudaraku. Kalau orang itu sudah punya hati mengasihi Tuhan dan roh takut akan Tuhan, yang lain ngikuti, puji Tuhan, pasti baik saudaraku. Hanya itu aja. Sebab itu di awal tahun ini kita diingatkan kembali kepada kasih Allah, puji Tuhan. Karena Allah itu kasih, ya. Ya, Allah itu kasih saudaraku. Bukan hanya sifat Allah itu kasih, bukan sifatnya saja, tapi Allah itu sendiri dia adalah kasih, ya. Coba kita baca. Kita lagi. Halo, puji Tuhan. Jadi Allah itu bukan hanya sifatnya kasih, tapi Allah itu kasih saudaraku. Dia nyatakan diri. Keluaran pasal yang tak tulis di sana tapi ada di sini. Keluaran pasal 34 ayat 5 dan 6, tolong ditampilkan, ini penting. Keluaran pasal 34 ayat 5 dan 6. Puji Tuhan. Keluaran 34, 5 dan 6. Puji Tuhan. 1, 2, 3. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa. Dekat siapa Bapak Ibu? Dekat Musa. Serta menyerukan nama Tuhan. Terus berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Ini seruan dari Tuhan. Tuhan siapa saudara? Tuhan pengasih, Tuhan penyayang. Haleluya. Saudara memiliki Tuhan penyayang dan Tuhan pengasih, Tuhan yang panjang sabar, Tuhan yang kasih setianya kekal. Kalau Tuhan tidak sabar terhadap saudara, kita semua sudah mati dihukum sama Tuhan. Ya. Kita bersyukur Tuhan itu pengasih, penyayang. Allah itu pengasih dan penyayang. Ya. Ya. Itu dalam perjanjian lama. Dan di dalam perjanjian baru itu dibuktikan bukan hanya dengan suara, bukan hanya dengan firman, tetapi dengan tindakan. Aku mengasihi kamu, aku tresno kamu, maka aku turun untuk menemui kamu. Dia menjelma menjadi manusia, datang ke tengah-tengah dunia ini. Bukti kasih, saudaraku. Ya. Kasih itu enggak takut kesukaran, saudaraku. Waktu saya jatuh cinta pertama, saudaraku, tahu jatuh cinta pertama, ya. Ya. Waktu itu calon istri saya penginjil, jadi dia keliling injil di mana. Nah, dia ada di Nganjuk, saudaraku. Dia mau pergi keliling, lalu Nganjuk kosong, saya mengembalakan sesaat mengembalakan di Nganjuk.
Dhisik nyeluke bukan Pak gitu, Hani gitu. Hani, waduh, nih Hani gitu ya. Ya kamu bisa ke sini enggak ya? Ganjel pekerjaan di Nganjuk, kami akan pergi berkeliling karena penyalinnya Ibu Pendeta Nganjuk. Waktu itu masih bahasa Inggris ya. Ya. Terus saya izin di sekolah. Ya waktu itu pengerja, boleh saudaraku, ya puji Tuhan, boleh saudaraku. Zaman itu lain dengan sekarang saudaraku, bis angel tahun 70 bis angel saudaraku. Numpak truknya nggawa kayu jati itu saudaraku. Tengok-tengok yang dhuwur truk gitu saudaraku. Jadi lingkungan yang truk nunut gitu. Bayangno saudaraku. Loh, itu namanya cinta, saudaraku. Enggak takut kesukaran, saudaraku. Dia karena cintanya kepada kita manusia, kemuliaan, kemegahan, tahta kekudusannya, rela ditinggalkan untuk datang di dunia yang berdosa ini, penuh dengan segala macam hal. Dan dia hadir di sana karena cintanya kepada kita. Puji Tuhan. Untuk itu yang pertama, klik. Haleluya. Anugerah yang sangat besar, yang paling besar adalah Allah lah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Ini anugerah ya. Jadi Tuhan itu jatuh cinta duluan kepada kita. Puji Tuhan ya. Nek ra Tuhan jatuh cinta kita wedi saudara karo Tuhan ya. Ini Tuhan yang jatuh cinta. Kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Luar biasa saudara. Allah yang terlebih dulu mengasihi kita. Aku tresno kowe. Ya, walaupun manusia yang sudah terbuang, sudah berdosa di hadapan Allah, tapi oleh karena kasihnya dia turun. Allah dulu mengasihi kita ya. Sehingga tanpa kasih Allah manusia nggak punya kasih sebetulnya. Manusia ini hanya intinya apa? Egois, egonya gede, egonya paling gede ya, kabeh nggo aku. Pomo tresno ya tresnone tresnonan, nek tresnone manungso saudaraku. Biasane bae jungkel ditolong margo ngesir putune, biasane gitu saudaraku. Nek coba nek putune disir ora gelem, bae kejungkil meneh mudar ora kowe gitu. Betul enggak? Itu kasih dunia seperti itu. Jadi kalau tidak ada Kristus di hati, kasih dunia ini saudaraku meragukan. Puji Tuhan. Allah mengasihi kita, dia turun untuk mengutus anaknya, diutuslah Yesus dalam dunia ini. Untuk apa? Menjadi pendamaian bagi dosa kita. Waktu dia diutus untuk menjadi pendamaian bagi dosa kita, dia harus mati. Dia tahu persis. Jadi korban. Perjanjian lama, korban pendamaian adalah bisa lembu, bisa domba yang dipotong. Darahnya tercurah, dusarkan ke tanduk mezbah untuk pendamaian supaya berdamai dengan Tuhan. Dan wujud yang sesungguhnya, dialah anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia. Kakinya bukan 4, tapi kakinya 2. Bukan domba binatang, tetapi Yesus Kristus yang Rasul Yohanes katakan, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia. Dia utus anaknya karena mengasihi kita. Untuk apa? Menjadi pendamaian, menyelamatkan hidup kita. Anugerah yang terbesar yang diberikan kepada kita adalah keselamatan. Puji Tuhan. Di Anda ada selamat, kita selamat, puji Tuhan. Haleluya. Selamat artinya terlepas dari penghukuman Tuhan. Bukan mung selamat tabrak mobil ora apa-apa, bukan begitu saudaraku. Itu hal-hal yang lahiriah. Tapi selamat di sini adalah jiwa kita diselamatkan oleh Tuhan sehingga kita tidak perlu untuk masuk ke neraka. Tapi kita hidup bersama Tuhan dalam kemuliaan. Dan itu dilakukan anaknya diutus untuk mati di atas kayu salib menjadi perdamaian dosa-dosa kita. Itulah kasihnya. Jadi berkat yang pertama adalah keselamatan, nyawane selamat. Berkat yang kedua adalah sehat. Amin. Itu berkat sehat itu kedua. Ya. Ya. Bukan berkat apa?
kekayaan dulu, enggak saudaraku, tapi sehat. Nomor 2 itu sehat. Ya. Selamat, sehat, sehat doyan mangan saudaraku. Ya. Ning nek selamat diberkati, ning ora sehat, ya susah saudaraku. Ada banyak orang, wah duitnya saumpluk, ning ora iso mangan saudaraku. Ya Kak, susah kan. Kita bersyukur kepada Tuhan, iso mangan, sehat, itu luar biasa. Ya, saya paling senang sehat itu saudaraku. Ngemel, ya, sego kucing ngemel saudaraku, sego asu ya ngemel saudaraku, sego bebek ya ngemel saudaraku. Kalau sehat itu apa-apa bisa makan saudaraku. Ya, pare pahit itu enak saudaraku. Saya kemarin masak pare pahit saudaraku, enak tenan. Tanggal 1 malah masak pahit saudaraku, menunjukkan bahwa pahit pun itu menjadi manis karena bersama dengan Yesus. Itulah yang indah saudaraku. Jadi sehat, puji Tuhan, dan Tuhan memberi kita sehat. Jadi yang pertama kita selamat. Inilah kasih yang terbesar. Lalu yang kedua saudaraku, yang kedua, kasih itu, mengasihi itu sebagai bukti bahwa orang itu mengenal Allah. Puji Tuhan. Jadi orang yang mengenal Allah ada tandanya, ya, ada buktinya. Ya, ada meterainya. Meterainya apa? Kasih. Ya, puji Tuhan. Yuk dibaca. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Ya. Manusia tanpa Allah, manusia tanpa Yesus, manusia dengan kasih manusia itu sendiri. Kasihnya manusia adalah kasih egois, saudara-saudaraku. Mengasihi punya tujuan untuk dirinya sendiri. Itu kasih manusia. Tapi kasih Kristus, kasih yang menguasai hidup kita, ya, untuk kita mengenal Tuhan, dan orang yang mengenal Tuhan, kita mengasihi, saudaraku. Jadi orang yang mengenal Tuhan dimeteraikan oleh Tuhan karena ada Kristus, ada kasih Kristus, lalu orang itu diubahkan oleh Tuhan menjadi hatinya menjadi murah hati, menjadi mengasihi. Bukan menjadi orang Kristen saudaraku, tapi menjadi mengasihi baik kepada Tuhan, baik kepada sesama. Saya pernah saudaraku waktu masih dalam proses rung di omah, ya, saiki ya rung di omah ding. Ya, pada waktu itu kontrak di satu pavilion saudaraku. Wah, puji Tuhan, sing duwe Kristen, wah mesti puji Tuhan, yes. Apik-apik lah begitu. Ya, di Kristen waju saudara, ndak dino dandan saudara, dandan Jawa, lambene abang saudaraku. Wah, ini medok mumpluk, wah bunder kepleng begitu. Saya tinggal di situ saudaraku. Ya, dia Kristen, ya. Tapi ternyata Kristennya hanya Kristen-Kristennya, bukan Yesus hidup di hati, tapi pemeluk agama Kristen, KTP-nya Kristen. Ya, buktinya apa? Buktinya saya suka dikasih, saudara. Tapi dikasih itu mesti sing wis lawas-lawas, saudaraku. Tempe wis 2 dina rantek no dikek-kek, saudaraku. Tenan itu, ini saya bersaksi, saudaraku. Ya, ini begitu. Jadi apa yang dia sudah enggak mau itu baru dikasihkan. Ya. Ini bukan kasih Kristus. Ya. Kasih Kristus, orang hidup sebagai orang Kristen, memberi karena kasih. Itu pasti waktu dia memberi bukan diberikan yang tidak baik, tapi pasti yang terbaik. Ini hati Kristen seperti itu, hati Yesus seperti itu. Ya. Dan waktu orang itu memberi, lego, hati ini lego. Wah, seneng saudaraku. Ini pengalaman hidup saya. Waktu saya belum punya kasih Kristus, walah ngekei, walah. Oh, kon kei pangane kowe ne wejek kurang, dadak kon ngekek begitu, saudaraku. Pangane ra cukup kok kon ngekek. Tapi waktu kasih Kristus bekerja dalam hidup saya, kasih itu menguasai hidup saya, Tuhan mengubahkan hati saya, saudaraku. Ada welas asih
yang dari Yesus, bukan welas asih dari diri kita sendiri. Dari kita sendiri, ora enek wong itu isine egois, saudaraku. Tapi di situ, maka itu Paulus berkata, kasih Kristus yang menguasai aku. Ya, kasih Kristus yang menggerakkan hatiku. Jadi Paulus itu dulu wong bejajil, artinya agama keras, muateni wong Kristen dan sebagainya. Tapi setelah ketemu Tuhan, diubahkan hidupnya dikuasai oleh kasih Kristus, gerake dikendalikan oleh kasih Kristus. Dadi wong sing apike luar biasa, saudaraku. Bukan hanya bagi Injil, tapi bagi hidup. Ya, rela menderita, rela ora mangan ning sing penting kancane mangan. Itu hati Kristen seperti itu. Dan puji Tuhan, waktu Tuhan bekerja dalam hidup saya, Tuhan mengubah hidup saya. Walaupun saya juga harus belajar dari istri saya karena dia lebih senior, bukan saya diajar, tapi saya mulai belajar kepada dia. Orang Kristen memberi begini dengan murah hati, saudaraku. Ya, saya ketemu di Jakarta, ada seorang ibu waktu kami khotbah nantang untuk membangun gereja. Ibu itu datang ke depan, taruh gelang, saudaraku. Gelangnya ditaruh, dipersembahkan. Ya. Pikiran kita apa kalau lihat itu? Wah, sugih, ya, sugih kan mesti begitu. Ya. Terus kami khotbahnya beberapa hari, lantas hari yang terakhir dia datang. Istri saya dipanggil, "Sus, ini untuk sus." Istri saya dikasih cincin, saudara. Kasih cincin. Terus beliau bilang, "Nanti mampir ke tempat saya." Dan akhirnya saya nurut mampir di sana. Rumahnya di Pejambon, di Departemen Dalam Negeri. Ya, dia istrinya, adiknya Menteri Maramis, ya, di situ, rumahnya di situ. Waktu kami datang ke rumahnya sederhana, saudaraku. Tembok kuno yang rontok-rontok itu loh. Semen karo boto itu loh. Wis rontok-rontok, saudaraku. Kerjanya apa? Jahit, saudaraku. Jahit. Blak rumahnya ketok kabeh di situ. Apa adane apa di situ ada. Loh, kok iso ngekei gelang? Wah, gelangnya akeh. Loh, kok iso ngekei cincin? Apa cincin akeh? Bukan, saudaraku. Ternyata itulah gelangnya, hanya itu. Cincinnya hanya itu. Kenapa dia memberi? Hati Kristus ada di dalam hatinya. Sehingga orang Kristen memberi bukan karena kelebihan. Orang Kristen memberi karena kasih ilahi yang bekerja di dalam hatinya, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Saya berdoa agar hati Kristus ini tercipta dalam hati saudara semua, sehingga saudara akan menjadi berkat luar biasa bagi dunia, bagi anak-anak Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan, dan berbalik hidupnya diberkati dalam hidup saudara. Mau jadi berkat, saudaraku? Ya, nek ndak punya kasih Kristus nggak iso. Tapi doa kita, Tuhan, penuhi hatiku dengan kasih-Mu. Nek wis hati ini penuh kasih Kristus, enteng, saudaraku, blobok, saudaraku, nyah-nyoh, saudaraku, enggak pikir apa yang di belakang apa, entek ya wis begitu. Tapi orang yang begitu enggak akan entek-entek, karena Tuhan akan berkata, melimpahkan berkatnya, melimpah di dalam berbagai kebajikan. Engkau tidak akan kekurangan, tapi engkau malah berkelebihan. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus kalau yang mau untuk dipakai Tuhan. Yang terakhir, saudaraku, puji Tuhan, mari di tengah situasi yang sulit ini, jadi awal tahun ini Tuhan mengajar kita, Tuhan mengajak kita, Tuhan mau membentuk kita, supaya di tengah situasi yang sulit ini, anak-anak Tuhan akan membangun hidup di dalam persaudaraan kasih, hidup peduli kepada sesama, ya, kepedulian. Jadi ini waktunya, ya, sana sulit, mari kita berdoa, apapun yang kita bisa lakukan untuk menunjukkan kepedulian kepada sesama, oleh karena kasih Kristus yang bekerja dalam hidup kita. Peduli bukan mesti materi, saudaraku. Peduli itu paling tidak doa kita, perhatian kita, ya, mungkin kita bisa menghibur, kita bisa menguatkan, ya, tapi kalau puji Tuhan, kalau ada materi bisa dibagikan, itu satu kepedulian. Yuk kita baca 1, 2, 3.
karena kamu telah mencucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Yuk kita baca di sini. Sehingga 1, 2, 3. Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Hanya kasih Kristus yang bisa membuat kita membangun persaudaraan yang tulus ikhlas. Ya. Persaudaraan dunia ini yang didasarkan, digerakkan oleh dunia, digerakkan oleh ego manusia, saudara-saudaraku, itu berlawanan dengan kasih Kristus. Karena apa? Karena dunia ini waktu kita membangun persaudaraan, ya saudara-saudaraku, selalu didasari dengan untung rugi. Ya, didasari dengan kepentingan. Ya, aku berteman dengan dia, untungku apa? Kan begitu. Nek ra untung untuk apa aku berteman? Dunia begitu saudaraku. Nek aku ra entuk apa-apa, untuk apa aku berteman? Ya, aku berteman dengan dia itu kepentinganku terrealisasi apa ora? Ya, nek ora untuk apa? Ya. Maka itu kalau saudara ini dikit aja lihat melongok keluar partai gitu saudaraku, hari ini dia jadi tim sukses, tapi setelah jadi nanti sudah bisa jadi oposisi saudaraku. Ya, sekarang dukung, tapi enggak tahu bulan depan sudah enggak dukung. Kenapa? Karena kepentingan dia tidak terpenuhi di situ. Golek nggon liya sing kepentingannya bisa terpenuhi, itu dunia. Ya. Ya, dunia. Jadi persaudaraan itu satu, membangun relasi, membangun hubungan, membangun persatuan, ya, membangun persekutuan. Bersaudara artinya membangun dalam diumpamakan membangun jembatan, saudaraku. Ya. Jadi persaudaraan itu bagaikan orang yang membangun jembatan. Ya. Kalau kita membangun jembatan, lalu terjadi apa? Komunikasi. Ya. Dulu Tipes ke barat itu tidak ada jembatan di sana. Itu Tipes ke Cemani, ke Badek Keris, itu dulu tidak ada jembatan saudaraku. Itu terisolir sehingga tanah di daerah Badek Keris murai umum saudaraku. Tapi setelah dikasih jembatan, itu jembatan yang Tipes masuk ke Cemani itu, terbuka hubungan saudaraku. Langsung tanahnya melejit, berarti regane ndak ngudu bilai saudara-saudara. Karena terjadi hubungan, lalu begitu ada hubungan jadi ramai saudaraku, jadi ada komunikasi. Ya. Jadi membangun persaudaraan bagaikan membangun jembatan saudaraku, bukan membangun tembok. Kalau kita membangun tembok, kita memutuskan hubungan. Ya, banyak di dunia ini membangunnya dengan tembok. Ya, membangun tembok agama, tembok level manusia dan sebagainya yang ngelumpuk. Ya, wong sugih karo wong sugih, ya nek wong melarat ya urusanmu karo wong melarat kono, begitu itu dunia saudaraku. Tapi Kristus datang merobohkan tembok perseteruan dengan Allah. Dosa dihancurkan supaya ada hubungan surga dengan dunia, agar ada hubungan Allah dengan manusia. Siapa yang mengerjakan? Yesus yang berkorban untuk merobohkan perseteruan, merobohkan dosa yang memisahkan manusia dengan Tuhan, dirobohkannya dan terjadilah persaudaraan. Jadi persaudaraan di dalam dunia itu untung rugi untuk enggak, tapi persaudaraan dalam Kristus adalah persaudaraan yang didasari dengan kasih ilahi, yang tanpa pamrih, yang tulus, yang tidak punya udang di balik batu atau udang di balik bakwan, enggak ada di situ saudaraku. Justru kasih Kristus adalah kasih yang berkorban. Ya. Jadi kalau orang hatinya ada Kristus, dia rela mengasihi, bahkan berkorban sekalipun saudaraku. Ya. Ini pengalaman hidup saya bersyukur punya istri yang baik ya di situ. Jadi dia dulu dapat bantuan dari maminya angkat saudaraku, jadi cukup hidupnya ya, kami cukup hidupnya tahun-tahun 80 di situ. Jadi tiap hari kalau mau makan daging bisa ya sak rumah. Tapi istri saya bilang,
enggak bagus. Ya. Ya, kita harus jadi berkat. Ya. Ya, akhirnya doa kita didengar oleh Tuhan. Banyak yang ikut, saudaraku. Rumah saya cukup besar dulu. Jadi akhirnya saya hanya berempat, tapi kadang penghuninya bisa sampai 20 orang. Siapa? Ada yang baru dalam kesulitan, baru dalam keterpurukan, datang ayo doa bersama-sama, belajar bersama-sama, beriman bersama-sama. Ya. Sehingga rapopo orang mangan daging, mangan tempe ora apa-apa. Sekarang ada orang banyak mangan tempe, tapi ada yang diselamatkan. Amin, Bapak Ibu. Ada yang dapat berkat dari situ. Jadi rapopo mangan tempe, saiki mangan gerai, enggak apa-apa. Kita makan bareng-bareng. Itu hati Kristus, saudaraku. Ya, bukan untuk diri sendiri. Ya. Dan akhirnya saudara-saudaraku hari ini saya melihat buah-buahnya, saudaraku. Mereka diberkati Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan dan menjadi berkat di tengah-tengah pekerjaan Tuhan di mana mereka berada. Ya, walaupun mereka enggak ingat saya, itu no problem buat saya. Tugas saya adalah menolong, tugas saya adalah mengasihi, tugas saya adalah menyelamatkan mereka. Ya sudah, saudaraku. Ya. Untuk saya, Tuhan yang memelihara hidup saya. Jadi kasih yang dari Kristus bukan cari imbalan. Ya, wah aku tak tulung kok. Aku sok ben entuk imbalan, ben kok tulung geni. Bukan itu, saudaraku. Kasih Kristus kalau sudah mengasihi, menolong, ya sudah selesai, saudaraku. Nah, ada embel-embel akan kecewa, saudaraku. Ya, termasuk ya seperti ini. Iki sing tak tolong dhisik kok saiki karo aku ora eling. Itu nek kasih daging merkite, saudaraku. Kurang ajar. Dhisik nek ora tak tulungi matek. Saiki bareng sugih ora weruh, ora melek. Ya begitu. Tapi anak Tuhan bukan begitu, kasih Kristus bukan begitu. Tugas saya hanyalah satu, memberkati. Setelah itu urusannya Tuhan, saudara-saudaraku. Ya. Ada di Malang punya klinik kecantikan, saudaraku, umai gede-gede. Ya enggak eleng, enggak apa-apa. Puji Tuhan. Tapi Yesus selalu ingat buat saya tetap dipelihara oleh Tuhan sampai hari ini, saudara. Ya, puji Tuhan. Ya, satu hal yang sangat saya terkesan waktu istri saya meninggal, itu ada seorang, ya, satu keluarga datang, nangis. Dia bilang apa? Om, kalau bukan karena tante, aku enggak jadi seperti ini. Perkataan yang menyentuh hati saya. Om, kalau bukan karena tante, aku enggak jadi seperti ini. Dia sugih, diberkati Tuhan. Tapi dia ngomong, kalau enggak karena tante, aku enggak jadi begini. Saya bangga, bersyukur punya istri yang jadi berkat. Ya, keindahan hidup bukan waktu kita bahagia. Waktu kita bahagia itu enaknya hidup, senangnya hidup itu waktu kita bahagia. Tapi indahnya hidup waktu orang lain bahagia karena kita. Ada amin, Bapak Ibu? Bisa mengaminkan? Orang lain bahagia karena kita, itu baru indah hidup kita. Nek mau bahagia untuk diri sendiri belum indah. Anak Tuhan hidupnya harus indah. Hidup kita jadi berkat bagi banyak orang. Orang-orang diberkati karena saudara. Orang-orang diberkati karena jemaat pintu iman. Kampung diberkati karena jemaat pintu iman. Sehingga nama Tuhan dimuliakan sampai selama-lamanya. Mari kita bangun persahabatan kita dengan kasih yang tulus, kasih ilahi, kasih Allah, kasih yang tanpa pamrih. Ya, puji Tuhan. Seperti yang saya ceritakan tadi, ya, itu memang kejadian benar. Saya punya teman SD, ya, waktu ketemu saya setelah umur 25 tahun, teko, Mas, kowe jek eling party katanya. Yo ije, itu kembang kelas 5 ya. Jadi kelas 5 itu ada gadis cantik di situ. Lah teman saya ini jatuh cinta. Lalu dia ngomong, "Wah, saya sekarang tinggal di kampungnya kok." Dia bilang, "Iya toh?" "Iya." Ya. Nah, akhirnya dia cerita, "Neng lucu Mas, lucu piye?" "Ya lucu aku anyel kok." Gitu. "Anyel ngopo?" "Ya bapak iku ora gaene numpak pit." Ya, dembane numpak pit tiba. Terus tak tulungi, pikirku kesempatan iso nulungi, iso ngeterke ning omah, iso pothok bocahe, ya. Terus ngomong-ngomong. Lah iso ora? Ya iso ngomong-ngomong. Lah terus bareng tak pacari ora gelem kok. Ditolak cintaku Mas. Wah anyel aku. Lah terus ndelok lae pake glundung neh. Ya tak tok neh wae no dia. Lho kurang ajar kowe ya.
Itu orang dunia bukan orang Kristen saudaraku. Itu yo main putune tak cintai malah ditolak cintaku. Bapaknya ngatang-ngatang tak tinggal melayu katanya. Ini kasih dunia. Kasih Kristus bukan seperti kasih dunia. Apa yang kita lakukan tulus dari hati yang keluar karena dipenuhi kasih ilahi. Sehingga kasih yang tanpa pamrih, tanpa ingin imbalan, tanpa ingin balasan, murni, aku mengasihi, aku menolong karena Kristus yang menggerakkan aku. Dan inilah kekristenan yang sesungguhnya, kekristenan yang digerakkan oleh kasih Allah. Mungkin tahun-tahun lalu kita belum begitu, tapi ayo hari ini biar kita berdoa, Tuhan penuhi hatiku dengan kasih ilahi, agar tahun ini aku menjadi alat di dalam tangan Tuhan, menyelamatkan banyak orang, menolong banyak orang, oleh karena kasih Tuhan yang mengalir di dalam hatiku. Terakhir, ya, jangan sampai kasih itu hanya menjadi slogan. Yuk bareng-bareng, 1, 2, 3. Jangan sampai kasih itu hanya menjadi slogan, tetapi kasih itu harus jadi gaya hidup anak-anak Tuhan GBIS Pintu Iman. Supaya seperti pohonnya, demikianlah buahnya. Siapa pohonnya? Kristus. Siapa pohonnya? Tuhan. Biarlah pohonnya kasih ilahi kita, buahnya juga mengalir. 2022 Anda semua akan jadi berkat yang luar biasa, dan yakinlah pasti diberkati oleh Tuhan. Ya. Penutup, ada mahasiswa sing miskin banget di Amerika, dan satu waktu dia mau ujian. Pas ujian itu saudaraku randi opo-opo, wetenge luwe saudaraku, sirai puyeng saudaraku. Akhirnya dia, ini cepat saja ya, 2 menit. Akhirnya dia mau tidak mau wis rai gedek ora apa-apa, pengen jaluk sarapan ya. Neng Jawa ini juga sarapan itu biasa ya, tapi kalau Amerika orang individu gitu itu hal yang susah saudara-saudaraku. Akhirnya dia pengen minta warna ngampet luwe banget saudaraku. Ya, terus dia mengetuk pintu pengen minta sarapan saudaraku. Bareng ketuk pintu, buka pintu, sing metu wong ayu saudaraku, wanita cantik, langsung minder saudaraku, rawani nembung ya. Akhirnya tembungnya apa? Minta air ya, orang minta sarapan yang minta air. Oh iya, ternyata ibu ini ramah, gadis ini ramah banget. Terus dia tunggu ya tunggu. Ada keluar, dia enggak bawa air, tapi bawa satu gelas susu ya, 1 gelas susu. Orang Kristen ini 1 gelas susu dikasihkan, wah senang sekali, dia minum, dan dengan segelas susu itu membangkitkan staminanya, sehingga akhirnya dia ujian bisa lulus ya. Setelah 25 tahun dia jadi dokter saudara-saudaraku, dan waktu dia dokter lalu ada pasien yang datang kepadanya ya, pasien yang penyakitnya sangat bahaya dan susah dan biayanya sangat mahal, tapi akhirnya dokter ini menangani sampai selesai, sampai sembuh, dan semua yang membiayai dokter tersebut. Kenapa dia membiayai? Dia ingat, loh, iki wong iki dhisik sing ngekeki susu aku dadi mahasiswa meh matek ya, kelenger, dia sing ngekeki susu aku ya. Ya, akhirnya dia bangun, lalu setelah itu selesai ditanya, yang bayar siapa? Pak dokter. Lalu dia tanya, Pak dokter kok baik sekali Bapak kok bayar rumah sakit saya. Ya Bu, itu bayarannya segelas susu ya. Dia baru segelas susu ya. Ibu ingat nggak pernah kasih seorang mahasiswa susu segelas? Oh ya, saya Bu ya. Jadi ibu tidak usah bayar, segelas susu itu cukup untuk membayar seluruh pembiayaan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kebaikanmu tidak akan sia-sia ya, kebaikanmu enggak akan sia-sia. Tapi jangan berharap aku tak berbuat baik, Bendi. Bukan itu saudaraku. Dia yang akan membalas
kebaikan kita. Dan saya menikmati kebaikan Tuhan yang luar biasa. Saudara-saudaraku, dalam hidup saya sampai pergi kemana-mana, jane wong ora didit, saudaraku. Neng kok iso? Ya karena kebaikan Tuhan. Dan tahun ini kebaikan Tuhan bukannya untuk Opa Ishak, tapi semua akan menikmati kebaikan Tuhan. Dunia berkata dua-dua sulit, Tuhan berkata dua-dua anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan melimpah dalam hidup saudara dari awal tahun sampai selama-lamanya. Amin. Kita tunduk di hadirat Tuhan. Haleluya. Monggo musik, kita pujikan pujian yang awal tadi. Puji Tuhan. Haleluya. Pujian yang awal pertama tadi, puji Tuhan. Mari kita tunduk di hadirat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Biarlah firman Allah pagi ini mengetuk hati kita, agar kasih Kristus yang bekerja di dalam hidup kita, sehingga kita dapat mengasihi, kita menjadi orang-orang yang murah hati, bukan karena kekuatan kita, karena karya Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita pujikan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya. Mari kita bersama bangkit berdiri di hadapan hadirat Tuhan. Haleluya.
Haleluya. Bapak Ibu, kita berdiri di hadapan hadirat Tuhan. Kita renungkan firman Allah yang telah berbicara dalam hati kita. Anugerah yang terbesar adalah keselamatan, dan Tuhan telah menyelamatkan kita. Kasih yang terbesar adalah kasih Allah yang telah datang untuk mengorbankan hidupnya bagi kita. Dan kasih adalah bukti sebagai tanda orang yang mengenal Allah. Dan itulah sebabnya di awal tahun ini Tuhan mau untuk kita bangun saudaraku, bangun di dalam kasih Allah, bangun di dalam kasih yang mula-mula, bersemangat, bergairah di dalam kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Bangun persaudaraan, bangun persahabatan, sehingga di tengah situasi dunia yang sulit ini kita boleh menikmati kesegaran yang daripada Tuhan, kehangatan yang daripada Tuhan, oleh karena kasih Allah yang bekerja dalam hidup kita. Bapa Surgawi, tanamkan firman-Mu dalam hati kami, biarlah kasih-Mu terus bekerja dalam hidup kami umat-Mu. Kasih-Mu terus membara dalam hati kami umat-Mu, agar kami mampu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami, bukan dengan kasih kami, tetapi dengan kasih ilahi yang bekerja di dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih, jadikan kasih Tuhan dalam hidup kami bukan sekedar satu slogan, tetapi menjadi gaya hidup kami. Hidup dalam kasih Kristus, hidup dalam kemurahan Kristus, untuk kami menjadi berkat bagi sesama kami. Dan saatnya Tuhan, kami mau menikmati perjamuan kudus pagi hari ini. Kuduskan hati kami, layakkan hidup kami, agar perjamuan kudus tidak menjadi laknat dalam hidup kami, tetapi menjadi berkat yang luar biasa. Yang lemah boleh dikuatkan, yang sakit boleh disembuhkan, yang putus asa boleh dipengharapan, yang terikat dibebaskan, dan salah arah dibawa kembali oleh Tuhan. Berkati perjamuan kudus ini, haleluya. Berkati setiap pribadi kami, agar kami boleh menikmati perjamuan kudus dengan setulus hati kami, dan menjadi berkat di dalam hidup kami. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima perjamuan Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami persilakan duduk, dan Bapak Ibu dapat bersama-sama maju ke depan, ya, urut, tetap protokol kesehatan, ya, jaga jarak, puji Tuhan, untuk maju dari depan, terus bergantian. Dan ini perjamuan kudus tidak anggurnya tidak jadi satu, jadi Bapak Ibu bisa ambil hosti lalu ambil anggur. Monggo, kami persilakan. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita terus memuji Tuhan, haleluya. Tetap tinggal di hadirat Tuhan. Bersujud kepada
mau menyembah-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Sekali lagi. Ku mau menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu, semua sudah mendapat, kita bangkit berdiri. Tolong dibaca firman Allah yang ada di hosti. Ibu menjadi kekuatan di dalam hidup kita, menjadi pegangan dalam hidup kita, agar kita terus berjalan di dalam kebenaran firman Allah, itu yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita pandang ke Kalvari. Bukan kita yang terlebih dahulu mengasihi Allah, tetapi Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita dan mengutus anaknya datang ke dalam dunia ini untuk menjadi pendamai. Pendamai kita dengan Allah, untuk berkorban, menyerahkan hidupnya, darahnya, mati di atas kayu salib, sehingga terbukalah hubungan antara kita dengan Tuhan. Haleluya. Tembok dosa, tembok pemisah telah dihancurkan. Haleluya. Dan sekarang kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan kasih ilahi akan terus mengalir membasahi hati kita, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang dipenuhi dengan kasih ilahi, bukan sekedar kata-kata, tetapi menjadi gaya hidup di dalam kehidupan kita. Biarlah perjamuan kudus akan memberi kita kekuatan, kemampuan untuk kita melakukan, mengasihi, peduli seperti Kristus. Seluruh kehidupan Kristus merupakan kepedulian kepada manusia, kepada sesama. Buluh yang terkulai tidak dipatahkan, sumbu yang berasap tidak dipadamkan, yang tertunduk ditegakkan, yang lemah diberi kekuatan, yang sakit dia sembuhkan, yang susah dia hiburkan. Itu Yesus, dan itu kasihnya masih tetap ada, masih tetap hidup. Kasih itu hidup di dalam hatimu, hidup di dalam hatiku. Kasih Kristus itu akan terus membara, menjalar, menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang, menjangkau yang kesusahan, untuk dibawa kepadanya, menikmati keselamatan, hidup langgeng, dan hidup dalam keberkatan. Puji Tuhan, mari kita angkat tinggi cawan dan tubuh Tuhan. Dengar terlebih dahulu firman Allah pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Terimalah dengan ucap syukur, terimalah dengan kesungguhan hati, dan terimalah dengan iman. Saudara akan menikmati berkat-berkatnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya adalah persekutuan di dalam tubuh Yesus. Amen. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Terimalah dengan iman dan percayalah, tubuh Tuhan, tubuh yang mulia, tubuh yang sehat, tubuh yang sempurna. Kita imani waktu kita makan tubuhnya, tubuh menyatu dengan tubuh kita, menyatu di dalam kita, menjadi bagian dalam hidup kita. Kita imani, kita pun akan memiliki tubuh yang sehat, saudaraku. Haleluya, tubuh yang kuat untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Bekerjalah Tuhan, bekerjalah pagi ini. Haleluya, dalam hidup kami, sehingga anak-anakmu diberkati. Kita angkat cawan, saudaraku.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sudah percaya ini adalah cawan persekutuan di dalam darah Yesus. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam darah ada hidup, berarti darah Kristus ada kehidupan Kristus di sana. Darahnya itu mengalir dalam hidupmu, mengalir dalam hidup kita. Kehidupannya mengalir, hidup yang kudus, hidup yang keberkatan, hidup yang damai sejahtera menjadi bagian dalam hidup kita. Haleluya, mari kita naikkan syukur kepada Tuhan. Kita diberkati oleh Tuhan. Haleluya, kita memiliki hati Kristus, kita memiliki kasih Kristus, kita memiliki kebaikan Tuhan. Sepanjang tahun ini kita imani kebaikan Tuhan mengalir dalam hidup kita, kebaikan Tuhan dilimpahkan dalam hidup kita, sehingga kebaikan Tuhan mengalir menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan diagungkan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan, kami sudah diberkati. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, seluruh kebaikan-Mu menjadi bagian dalam hidup kami. Kami terima semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya diberkati, katakan amin. Puji Tuhan, waktu kami kembalikan. Puji Tuhan. Diberkati dengan kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, dengan perjamuan kudusnya. Saatnya kita memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan, dan saya undang untuk petugas kolektan maju ke depan. Ibu saudara yang sudah selesai memberikan persembahan, saja untuk bangkit berdiri kita pujikan bersama-sama pujian ini. Melintasi langit biru bagaikan raja wali, bagai raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai raja bawa kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali, bagai raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai.
Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, ini ibadah perdana di tahun 2022. Dan ini merupakan persembahan kami yang pertama di tahun 2022. Dan kami percaya bahwa setiap buah sulung, baik persembahan maupun persepuluhan, menjadi berkat bagi kami. Karena firman Tuhan katakan ketika kami tabur, kami akan tuai. Amin. Dan saat ini kami menabur buah sulung kami di tahun 2022. Kami percaya dan kami percayai kuasa Tuhan bekerja bagi kehidupan kami. Amin. Berkati para pengelola keuangan ini, berikan hikmat daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya katakan bersama saya, amin, amin, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Ini kita akan saksikan untuk warta gembala dan pengumuman. Mungkin sambil menunggu, ini ada pesan dari Bapak Gembala, yaitu yang pertama Bapak Ibu Saudara, kalender 2022 yang belum ambil ada di bangku belakang. Nanti Bapak Ibu Saudara boleh ambil. Kemudian tempat makan yang dibawa di malam tahun baru sudah ada di depan, mohon nanti diambil. Itu pengumuman dari Bapak Gembala. Dan sudah siap? Shalom Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, selamat tahun baru, tahun 2022, tahun kelimpahan anugerah. Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, saya berdoa supaya tema tahun ini, yaitu tahun kelimpahan anugerah, tidak menjadi terpajang saja di depan gereja, tetapi itu kita hidupi dan saudara mendapatkan kelimpahan kebaikan Tuhan setiap waktunya. Nah Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, untuk kita menerima kelimpahan anugerah atau kelimpahan setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita, maka daripada itu Januari tema gereja itu yaitu kembali kepada kasih mula-mula. Wahyu pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, firman Tuhan katakan bahwa tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang 7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dan emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekenanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu demikian, betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah. Lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Nah Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ini merupakan surat atau nasihat kepada jemaat di Efesus yang diberikan oleh Yohanes atau Rasul Yohanes. Dia tahu, dia menuliskan bahwa jemaat di Efesus adalah jemaat yang mengasihi Tuhan. Dia berani berkata bahwa jerih payahnya untuk melayani Tuhan, ketekunannya untuk melayani Tuhan. Tetapi di ayat 4 dikatakan, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ini perhatian yang besar bagi jemaat di Efesus, karena mereka melakukan secara ritual keagamaan mereka.
tetapi mereka meninggalkan kasih mula-mulanya kepada Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jemaat GBS Pintu Iman, terus bakar kasihmu yang semula untuk Tuhan. Kasih yang semula-mula itu perjumpaan dengan Tuhan, maka hidupmu akan berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, setiap minggunya kita akan belajar tentang kembali kepada kasih mula-mula. Karena ketika kita meninggalkan kasih mula-mula, kaki Dian itu akan diambil daripada kita. Ketika kaki Dian itu diambil, tidak ada fungsinya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita kembali kepada kasih mula-mula untuk kita semakin mengasihi Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mengundang saudara untuk hadir di setiap ibadah gereja kita, dan kita akan mengalami setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Selamat beribadah, selamat menikmati anugerah Tuhan. Kelimpahan anugerah itu melimpah bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita terus ikuti, hadiri ibadah raya setiap hari Minggu jam 9 pagi, kemudian ibadah tengah minggu setiap hari Kamis jam 6 sore. Kemudian ada ibadah anak setiap hari Minggu jam 9 pagi untuk anak-anak ya. Dan kemudian Christ On atau Crown setiap Sabtu jam setengah 6 sore. Ini untuk yang youth, yang masih pemuda-pemudi. Untuk Bidstone pagi juga Selasa sampai Sabtu jam setengah 6 pagi. Doa intim pribadi setiap minggu jam 8:15. Mari kita terus ikuti setiap peribadatan di gereja GBS Pintu Iman. Puji nama Tuhan. Shalom. Enggak ada suaranya. Shalom. Shalom. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, tahun 2022 yaitu tahun kelimpahan anugerah. Kalau kita dinikmati oleh Tuhan, diberikan anugerah oleh Tuhan, bersukacita apa enggak? Bersukacita enggak? Orang tandanya bersukacita, antusias. Orang antusias pasti akan bersorak-sorai. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kurang meriah, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi tahun 2022 enggak ada namanya muji Tuhan seperti ini, tapi muji Tuhan dengan semangat. Katakan amin. Mendengarkan firman Tuhan dengan semangat, amin. Nah Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, seperti yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Ishak Sudarmaji, bahwa tahun 2022 kita akan, meskipun kata dunia itu mengkhawatirkan, tetapi kita percaya bahwa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, detik demi detik, menit demi menit, waktu demi waktu, Tuhan pasti memberkati. Imani, percayai bahwa kebaikan Tuhan, kelimpahan anugerah melimpah bagi kehidupan setiap jemaat. Katakan kanan kiri saudara, diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan. Dengan imanmu kamu akan diberkati Tuhan. Semakin bertumbuh, semakin berbuah. Enggak ada suaranya. Ayo, mari kita sama-sama katakan, semakin diberkati Tuhan, semakin bertumbuh, semakin mengasihi Tuhan. Hidup saudara diberkati Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Mari kita akan pujikan satu pujian. Say Mas. Ku kasih engkau dengan kasih Tuhan. Ku kasih engkau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih engkau dengan kasih Tuhan. Bapak Ibu, tadi saya katakan bahwa tahun 2022 kita tinggalkan tahun 2021 dan kita melangkah dengan sorak-sorai, betul ya? Amin. Dengan sorak-sorai. Mari kita pujikan dengan sorak-sorai, dengan sukacita. Katakan bahwa ku kasih engkau dengan kasih Tuhan. Ku kasih engkau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah
wajahmu. Kulihat di wajahmu Apa? kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi katakan, ku kasihi engkau dengan kasih Tuhan. Kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Amin. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Lihat di wajahmu kemuliaan Raja. ku kasihi engkau dengan. Kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita bersama-sama menutup ibadah pada pagi hari ini. Bapa dalam surga, kami bersuka cita karena Engkau hadir di tempat ini. Kau lawat kami, Kau berkati kami, Kau sembuhkan kami yang sakit, Kau bebaskan kami yang terbeban, Kau berikan kami jalan keluar, dan kami pulang dari tempat ini membawa kelimpahan anugerah dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk ibadah pagi hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhir, Engkau memberkati jiwa kami, Engkau memberkati iman kami, Engkau memberkati juga jasmani kami. Terima kasih Bapa, terima kasih kami pertemukan kami dalam ibadah-ibadah yang selanjutnya, dan kami percaya bahwa ibadah selanjutnya terus Kau berikan sukacita, berikan sorak-sorai, berikan kemuliaan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita tutup ibadah pada pagi hari ini. Kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Keluargaku dalam Kristus, pulanglah membawa damai sejahtera itu dalam kehidupanmu. Diberkati keluargamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati sekolahmu, diberkati kuliahmu, diberkati setiap langkah kakimu, diberkati setiap langkah tangan yang kau kerjakan. Apapun yang kau kerjakan, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Terima berkat yang besar ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Yesusku, terima kasih. Hanya bagi Tuhanku, terima kasih. Yesusku, terima kasih. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Yesusku, terima kasih. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Yesusku, terima kasih. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur.